Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Matlifa dari kelas 4 EPG SD UMS akan menerangkan materi tentang pendidikan inklusif. Yang pertama yaitu pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif adalah pendidikan yang memisahkan anak berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Contoh dari pendidikan segregatif yaitu sekolah luar biasa atau SLB dan SDLB atau sekolah dasar luar biasa. Selanjutnya ada pendidikan integratif. Pendidikan integratif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk mendapat pembelajaran yang sama dengan anak normal pada umumnya. Lalu yang ketiga ada pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal pada umumnya dalam satu sekolah yang sama. Selanjutnya akan membahas jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada tunalaras dan tunadaksa. Tunalaras merupakan anak yang memiliki gangguan dalam berperilaku sehingga mendapatkan respon negatif dari lingkungannya. Namun perilaku tersebut dapat diberikan petunjuk agar mampu berperilaku sesuai norma yang berlaku pada masyarakat. Gangguan emosi pada anak tunalaras ditandai dengan kesulitan penyesuaian diri dan perilaku dalam menjalankan norma yang ada di dalam masyarakat, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Tunadaksa adalah ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang dapat disebabkan karena luka, penyakit, atau pertumbuhan yang tidak sempurna. Yang kedua ada tunanetra dan tunarungu. Tunanetra adalah anak yang memiliki hambatan dalam penglihatan atau tidak berfungsinya indera penglihatannya. Karakteristik tunanetra ada 3 yaitu buta total, buta fungsional, dan low vision. Selanjutnya tunarungu. Tunarungu adalah kondisi di mana anak memiliki gangguan pada indera pendengarannya sehingga dapat menyebabkan anak tidak mampu mendengar. Selanjutnya ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang mengalami kekurangan dalam hal kecerdasan. Gejala tunagrahita dapat ditandai sebagai berikut. Yang pertama memiliki cacat fisik, yang kedua lamban dan kesulitan dalam mempelajari hal-hal baru, yang ketiga kemampuan bicara sangat kurang, yang keempat tingkah laku kurang wajar, yang kelima kecerdasan di bawah rata-rata. Selanjutnya ada ABK dengan kesulitan belajar. Anak yang memiliki kesulitan belajar adalah kesulitan pada saat melaksanakan tugas-tugasnya di bidang akademik. Gejala anak kesulitan belajar yaitu yang pertama hiperaktif, gangguan persepsi motorik, emosi yang labil, kurangnya koordinasi, gangguan berbicara dan mendengarkan, adanya gangguan perhatian, impulsif, gangguan dalam berpikir, dan kesulitan dalam bidang akademik. Yang selanjutnya ada ABK dengan lambat belajar, yaitu peserta didik yang lambat adalah anak-anak terbelakang. Beberapa terjadi pada anak sebelum masuk sekolah, mengalami kegagalan dan frustasi bertahun-tahun. Selanjutnya ada ABK cerdas istimewa dan bakat istimewa, yaitu mereka yang memiliki kemampuan intelektual dan non-intelektual sehingga harus mendapatkan layanan pendidikan secara khusus. Faktor penyebabnya adalah hereditas dan lingkungan. Selanjutnya ada ABK autis, yaitu gangguan atau kelainan yang ditandai dengan adanya gangguan pada interaksi sosial timbal balik pada anak, penyimpangan dalam berkomunikasi, serta pola perilaku yang terbatas dan stereotipik. Selanjutnya ada ADD dan ADHD. ADD atau gangguan pemusatan perhatian, yaitu gangguan pada perilaku seseorang yang ditandai dengan kurangnya perhatian yang terjadi secara terus-menerus. Impulsif atau perilaku semaunya sendiri dan tanpa hiperaktif. Selanjutnya ADHD atau gangguan pemusatan perhatian yang disertai dengan hiperaktif, yaitu sebuah sindrom yang muncul pada anak dengan gejala hiperaktif, tidak bisa diam, tidak bisa fokus, atau berperilaku semaunya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas penyelenggaraan pendidikan inklusif. Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang pertama adalah sistem penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif yang pertama adalah memberikan kesempatan pada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak dengan sesuai kebutuhannya. Yang kedua, membantu program wajib belajar dan pendidikan dasar. Yang ketiga, mampu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dengan angka tinggal kelas dan angka putus sekolah. Selanjutnya yang kedua ada identifikasi
dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Untuk dapat memberikan penanganan dan pelayanan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik, guru harus mampu melakukan dan identifikasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Guru harus mengetahui kondisi dan mengetahui anak tersebut dikategorikan dalam jenis anak berkebutuhan khusus yang mana. Selanjutnya yang ketiga ada guru pendamping khusus atau GPK, yaitu guru yang bertugas mendampingi anak berkebutuhan khusus dalam proses belajar mengajar di kelas reguler. Selanjutnya yang keempat ada program perencanaan individu atau PPI, yang merupakan suatu kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan gaya, kekuatan, dan kebutuhan peserta didik dalam belajar. Selanjutnya yang kelima ada desain kurikulum dan pembelajaran, yaitu mendesain kurikulum berarti menyusun rancangan atau model kurikulum sesuai dengan visi dan misi sekolah. Yang keenam ada evaluasi pembelajaran, untuk mengetahui bagaimana keefektifan proses pembelajaran di kelas sehingga dapat dijadikan umpan balik untuk perbaikan ke depannya. Selanjutnya ada kekuatan pendidikan inklusif. Yang pertama ada pembelajaran partisipatif kolaboratif, yaitu kegiatan pembelajaran yang dirancang atas partisipasi siswa yang di dalamnya menggabungkan antar individu satu dengan individu yang lainnya. Yang kedua ada pusat layanan klinis, yaitu pelayanan kesehatan individu, pusat kuratif dan rehabilitatif. Pusat layanan klinis berfungsi untuk memberikan pelayanan kesehatan pada peserta didik anak berkebutuhan khusus. Yang ketiga yaitu partisipasi orang tua. Orang tua merupakan pendidikan pertama dan utama dalam membimbing anak, memberikan pengajaran, mengarahkan, dan memberikan pengaruh baik pada anak. Yang keempat, sistem dukungan sekolah. Yang keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Sekolah menjadi promotor untuk dapat berkolaborasi dengan orang tua, anak berkebutuhan khusus, dan masyarakat lingkungan sekitar untuk dapat menegakkan nilai-nilai dan praktik inklusi. Pemerintah juga merupakan salah satu hal penting untuk mendukung berdirinya sekolah inklusi. Perlu adanya bantuan pemerintah untuk mendirikan sekolah inklusi di seluruh Indonesia, baik segi anggaran maupun segi ketersediaan pengajar yang kompeten. Yang terakhir ada strategi penyelenggaraan pendidikan inklusi, ada dua, yaitu akomodasi dan modifikasi. Akomodasi digunakan ketika siswa mempelajari kurikulum yang sama, namun siswa dapat diajarkan dengan cara berbeda atau butuh perubahan lingkungan. Yang kedua modifikasi, yaitu digunakan ketika siswa belajar kurang atau berbeda konten kurikuler. Modifikasi bisa dilakukan pada tugas, tes, lembar kerja, dan lain-lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.